Kita ke informasi lain, pemirsa, Dirut LPDP Sudarto mengingatkan penerima beasiswa LPDP bisa berpendidikan tinggi karena dibiayai dari uang rakyat. Bahkan Sudarto menyebut jargon LPDP singkatan dari lu pakai duit pajak. Selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Polemik alumni LPDP yang dinilai mengaku bangga anaknya menjadi warga negara Inggris membuat Dirut LPDP Sudarto turut menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang timbul. Namun Sudarto meyakini mayoritas alumni LPDP tetap berdedikasi mengabdi dan berkontribusi untuk negara. Sudarto menegur dan mengingatkan seluruh alumni LPDP agar menjaga etika, terlebih pendidikan tinggi mereka dibiayai dari uang rakyat. Ya, itu dari uang rakyat. Tadi Pak Dedi mengingatkan saya ada jargon sekarang LPDP, ya. Saya mengingatkan teman-teman lupa pakai duit pajak. Sementara Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo mengingatkan Dwi Sasetyaning Tias alumni LPDP untuk tidak mengintervensi hak anaknya dalam memilih hak kewarganegaraan. Hingga saat ini anak Dwi Sasetyaning Tias masih berstatus WNI. Secara aturan peraturan perundang-undangan, otomatis yang melekat dalam dirinya karena bapak ibunya adalah WNI, ya dia otomatis menjadi anaknya warga negara Indonesia. Ini yang nanti kita harus tegaskan kembali. Pasalnya Inggris tempat domisili Dwi tidak menganut sistem otomatis berkewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, sehingga status tidak otomatis warga negara Inggris meski lahir di sana. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang ibu asal Indonesia, Milly Alexander, merekam momen dengan bangga memperlihatkan perjuangannya menjadikan sang anak menjadi WNI. Berbanding terbalik dengan Sasetyaning Tias, seorang ibu asal Indonesia tinggal di Inggris yang bangga karena anaknya mendapat paspor asing. Cukup aku yang WNI, anak-anakku juga harus WNI juga. Ini adalah paket yang sangat penting yang menyangkut masa depan anakku. Kita coba buka ya. Sebuah video unggahan akun Milly Alexander viral di media sosial merekam momen ketika ia dengan bangga memperlihatkan perjuangannya menjadikan sang anak menjadi WNI. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Hal ini berbanding terbalik dengan postingan pemilik akun @Sasetyaning Tias. Seorang ibu asal Indonesia tinggal di Inggris yang bangga karena anaknya mendapat paspor asing viral di media sosial. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Warganet ramai-ramai mengkritik karena ia dan suaminya adalah penerima beasiswa LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. Usai viral di media sosial, Sasetyaning Tias pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang meski hasil tes urin negatif narkoba, sopir minibus yang diambuk warga usai aksi kejar-kejaran ditetapkan sebagai tersangka karena ugal-ugalan. Dalam mobil polisi menemukan senjata tajam, pistol mainan dan sejumlah plat nomor palsu. Polisi mengejar minibus yang melaju ugal-ugalan karena dicurigai menggunakan plat nomor palsu. parah banget. Ih, banget. Ih, demi Allah, ih.
Bukannya berhenti usai diberi peringatan, mobil makin melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Gunung Sari 4 Jakarta Pusat yang sempit hingga nekat menerobos jalan satu arah. Sopir kemudian putar balik di jalur sama dan tancap gas ke arah Ancol hingga terjebak macet. Tak mau berhenti dikejar warga, sopir nekat menabrak kendaraan lain dan membuat pengendara lain terluka hingga menjadi sasaran amuk warga. Usai ditangkap, polisi menggeledah mobil pelaku dan menemukan 2 senjata tajam, 1 pistol mainan dan sejumlah plat nomor kendaraan palsu. Meski hasil tes urin negatif, pelaku ditetapkan tersangka karena berkendara ugal-ugalan. Di mana saat kejadian memang pengendara tidak sendiri, ada 1 penumpang wanita bersamanya, dan kita langsung melakukan penggeledahan. Di dalam mobil yang digunakan oleh pengendara didapati ada 4 buah atau 4 pasang TNKB. Pengemudi berusia 20 tahun asal Surabaya, Jawa Timur mengaku bermaksud mengajak kekasihnya ke Ancol, namun karena tidak menguasai jalan, akhirnya nekat lawan arah dan panik saat diberhentikan polisi. Karena saya nggak bawa SIM, nggak punya SIM sama nggak bawa STNK. Tadinya saya takut sama polisi, takutnya ditilang. Nah itu bisa lawan arah karena memang nggak tahu jalan atau gimana? Nggak tahu jalan dan Tersangka terancam 4 tahun penjara dan denda 8 juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pemirsa, TR yang merupakan ASN PPPK di Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terancam dipecat. TR ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah menganiaya anak tirinya Nizam Syafei hingga meninggal dunia. TR Ibu Tiri Nizam Syafei pada kasus dugaan penganiayaan terhadap anak sambungnya di Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi resmi ditetapkan sebagai tersangka. TR merupakan aparatur sipil negara atau ASN dengan status pegawai pemerintah dengan kontrak kerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2023. Pihaknya menyampaikan jika TR terbukti bersalah akan ada langkah yang diambil terkait status kepegawaiannya. Kalau di atas 2 tahun ya hukuman berat, kalau terbukti bisa jadi pemberhentian. Ya kalau penyuluh yang bersangkutan adalah melaksanakan tugas-tugas jabatan fungsional. Beliau melaksanakan penyuluhan agama Islam di tengah-tengah masyarakat. TR dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi telah melakukan penahanan terhadap pelaku di rumah tahanan Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sidang vonis 9 terdakwa korupsi Pertamina digelar hari ini. Para terdakwa antara lain anak Riza Khalid, Kerry Adrianto Riza, dan sejumlah mantan pejabat Pertamina. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pemirsa, masih berlangsung hingga saat ini. Salah satu yang akan menjalani sidang putusan adalah terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza, anak bos minyak Muhammad Riza Khalid. Sang ayah juga ditetapkan jadi tersangka di kasus ini, namun jaksa belum bisa menyeretnya ke meja hijau lantaran ia kabur ke luar negeri. Jaksa menilai kasus ini telah merugikan negara hampir 285 triliun rupiah. Alfi Prasetyo Esa, Ramosya An Esa, Rama